Perkenalkan, nama saya Askal dari kelas 12.4 absen 8, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja microwave. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai dengan 1 mm atau frekuensi 300 MHz sampai dengan 300 GHz. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah microwave. Microwave oven menggunakan gelombang mikro dalam band frekuensi SM sekitar 2,45 GHz dan mempunyai kelebihan yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Juga bersifat selektif tergantung dari bahan dipanaskan. Hal ini tentunya dapat menghemat energi untuk pemanasan. Gelombang mikro dapat digunakan sebagai pemanas makanan karena memiliki 3 buah sifat dasar yang menjadi dasar prinsip kerja microwave. Pertama, gelombang mikro akan dipantulkan oleh bahan logam seperti baja atau besi. Kedua, gelombang ini dapat menembus bahan non-logam tanpa memanaskannya. Dan yang terakhir adalah gelombang ini akan diserap oleh air. Di dalam setiap microwave terdapat sebuah magnetron. Magnetron adalah sejenis tabung hampa penghasil gelombang mikro. Fungsi magnetron adalah memancarkan gelombang mikro ke dalam microwave. Sebagai gelombang elektromagnetik, gelombang mikro menjalar membawa energi yang cukup untuk memanaskan cairan pada makanan. Gelombang mikro yang dipancarkan magnetron ke dalam ruang microwave akan perangkap di dalamnya, karena terlindung oleh dinding microwave yang terbuat dari logam. Selanjutnya, apabila gelombang mikro mengenai cairan, maka energi gelombang mikro ini akan diserap oleh cairan tersebut. Zat makanan lain yang juga akan menyerap panas microwave adalah gula, garam, dan lemak. Namun gelombang mikro pada frekuensi ini tidak diserap oleh bahan-bahan gelas, keramik, dan sebagian jenis plastik. Bahan logam bahkan memantulkan gelombang ini karena kerapatan molekul logam lebih rapat dibanding panjang gelombang dari gelombang mikro. Namun, aluminium foil yang tipis masih dapat ditembus oleh gelombang mikro. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memasakkan makanan yang banyak mengandung air atau lemak yang lebih mudah panas agar tidak cepat gosong. Umumnya, sebuah microwave mengeluarkan daya sebesar 1200 watt per jam, dan rata-rata orang memakainya setiap hari selama setengah jam. Sesuai dengan biaya pemakaian listrik per kWh per dibuatnya video ini adalah sebesar Rp1.444.070. Berarti dalam waktu 1 bulan akan menghabiskan biaya sekitar Rp26.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grady Santosa, absen 14 dari 12.4, akan mempresentasikan tentang ujian praktek peminatan. Dan materi yang akan saya bahas yaitu materi matematika. Jadi materi dalam matematika ini yang akan saya bahas adalah dimensi 3. Jadi dimensi 3 ini terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan yang ketiga adalah bidang. Titik adalah lukisan tanah noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan juga nggak punya dimensi. Nah, garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang, jadi dia hanya berdimensi 1. Sedangkan yang terakhir, bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan juga luas. Makanya bisa dikatakan si bidang ini itu berdimensi 2 karena punya panjang dan juga luas. Nah, di sini saya akan menghitung volume dan juga luas permukaan dari salah satu alat rumah tangga, yaitu microwave. Jadi microwave yang digunakan untuk menghitung merupakan microwave milik Askal yang sudah dihitung panjang, lebar, dan tingginya menggunakan penggaris seperti pada video berikut. Jadi ini soal yang pertama. Jadi terdapat sebuah microwave dengan panjang 485 mm, lebar 400 mm, dan juga tinggi 287 mm. Dan memiliki ruang dalam yang ukurannya panjangnya 385 mm, lebarnya 360 mm, dan juga tingginya 247 mm. Pertanyaannya, berapakah volume microwave tersebut? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu rumus volume. Yang pertama rumusnya panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Maka kita masukin aja, jadi 485 dikali 400 dikali 287, hasilnya 55.678.000 mm kubik. Dijadikan jadi cm kubik, jadi 55.678 cm kubik. Nah, ini kan baru volume luarnya aja. Nah, kita harus lihat juga, hitung juga volume dalamnya.
Nah, formulanya rumusnya sama juga kayak panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukin angka-angkanya tadi yang ada di soal, 385 dikali 360 dikali 247. Dan hasilnya yaitu 34.234.200 mm kubik. Dan kita ubah jadi cm kubik, maka hasilnya jadi 34.234,2 cm kubik. Atau koma 2-nya nggak usah ditulis. Nah, volume sebenarnya tinggal dikurangin aja volume keseluruhan sama volume dalam microwave. Maka ditemukan hasilnya jadi 21.443,8 cm kubik. Soal yang kedua, soalnya masih sama, datanya masih sama juga, karena ngitung microwave yang sama juga. Nah, jadi luas permukaan volume tersebut, yaitu kita masukin rumusnya, 2 dikali dalam kurung, panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Kita masukin datanya, jadi 2 dikali panjang kali lebarnya 485 kali 400 ditambah 485 dikali 287 ditambah 400 dikali 287. Maka sudah dihitung hasilnya akan menjadi 2 dikali 194.000 ditambah 139.195 ditambah 114.800. Maka diperolehlah hasilnya 895.990 mm kubik atau dikonversi ke cm kubik menjadi 896 cm kubik. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Raina Selanding Tias, absen 15 dari kelas 12.4. Hari ini saya akan melakukan ujian praktek peminatan, yaitu dengan menjelaskan materi kimia yang bertema alat rumah tangga. Yang saya akan jelaskan hari ini adalah pembersih lantai. Bahan kimia yang terdapat pada pembersih lantai adalah antara lain fenol, etanol, benzalkonium klorida, natrium hipoklorit, klorin, dan amonia. Fenol. Apa itu fenol? Fenol adalah zat pembaku antiseptik yang mempunyai sifat antimikroba kuat, sehingga daya antiseptik tersebut dapat digunakan sebagai pembanding suatu disinfektan dan dinyatakan sebagai daya koefisien fenol. Etanol. Apa itu etanol? Etanol adalah cairan tak berwarna yang mudah menguap dengan aroma yang khas. Ia terbakar tanpa asap dengan lidah api berwarna biru yang kadang-kadang tidak dapat terlihat pada cahaya biasa. Etanol adalah pelarut yang serbaguna, pelarut dalam air, dan pelarut organik lainnya meliputi asam asetat, aseton, benzena, karbon tetraklorida, klorofrom, dietil eter, etilena glikol, gliserol, piridina, dan toluena. Lalu ada benzalkonium klorida. Apa itu benzalkonium klorida? Benzalkonium klorida adalah zat amonium yang bisa ditemukan dalam produk antiseptik dan disinfektan. Zat ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan beberapa jenis bakteri, virus, dan jamur. Klorin. Apa itu klorin? Klorin merupakan senyawa kimia yang berupa gas berwarna hijau kekuningan pada suhu ruangan. Klorin bersifat sangat reaktif dan memiliki daya oksidasi tinggi. Daya oksidasi tinggi inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan pemutih dan disinfektan pada berbagai produk pembersih rumah tangga. Lalu ada amonia. Apa itu amonia? Gas amonia adalah senyawa yang ada di dalam maupun dalam produksi industri kimia. Manfaatnya sangat luas, salah satunya sebagai bahan pembersih peralatan rumah tangga. Namun, paparan gas amonia yang berlebihan ternyata juga dapat membahayakan kesehatan. Lalu ada natrium hipoklorit. Apa itu natrium hipoklorit? Natrium hipoklorit adalah senyawa kimia dengan rumus kimia NaOCl atau NaClO tersusun dari kation natrium atau Na+ dan anion hipoklorit atau OCl- atau ClO-. Natrium hipoklorit juga dapat dianggap sebagai garam natrium dari asam hipoklorit. Bentuk anhidratnya tidak stabil dan dapat terurai disertai ledakan.
Lalu ini contoh soalnya. Dan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih mikroorganisme penyebab penyakit ada di mana-mana? Di udara, pada makanan dan minuman, pada hewan, dan permukaan lainnya. Jika sistem kekebalan tubuh kita sedang lemah, dan kita berhadapan dengan organisme yang kekebalannya belum dimiliki oleh tubuh kita bisa saja sakit. Ada beberapa jenis mikroorganisme penyebab penyakit, mulai dari kuman, virus, bakteri, jamur, dan juga cacing. Sebenarnya apa sih bedanya? Yuk kita bahas. Yang pertama ada kuman. Kuman merupakan istilah awam yang identik dengan bakteri, yaitu organisme sel tunggal yang tidak memiliki membran inti sel atau biasa kita sebut prokariotik, serta berukuran mikroskopik. Jadi untuk melihatnya kita perlu menggunakan mikroskop. Bakteri bisa hidup di berbagai kondisi lingkungan, termasuk lingkungan yang ekstrim. Bahkan bakteri bisa tinggal di tempat-tempat yang gak bisa ditinggali manusia loh. Contohnya kayak tempat yang tertinggal atau terpapar sinar radioaktif tinggi. Ketika bakteri menular memasuki tubuh, jumlahnya akan bertambah dan berpotensi memproduksi sejumlah zat kimia yang kuat, yang biasa disebut dengan toksin, yang bisa menghancurkan sel-sel tertentu pada jaringan yang diserangnya, sehingga bisa membuat kita sakit. Yang kedua ada virus. Berbeda dengan bakteri, virus itu nggak terbuat dari sel. Jadi virus membutuhkan sel inang untuk aktif dan bertahan hidup. Ukuran virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Bahkan virus dengan ukuran terbesar pun tetap lebih kecil dibandingkan bakteri yang paling kecil. Ketika menyerang tubuh manusia, virus memasuki beberapa sel tubuh dan menguasainya, memerintahkan sel tuan rumah untuk memproduksi bagian-bagian yang diperlukannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalam prosesnya, akhirnya sel tuan rumah akan dibasmi. Polio, HIV, AIDS, influenza, campak, atau meningitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus loh. Pengobatannya dengan antivirus. Nah, yang ketiga ada jamur. Jamur ini mikroorganisme bersel satu yang sedikit lebih besar daripada bakteri. Sebenarnya jamur tidak menular, tetapi ada jenis tertentu yang bisa menular. Misalnya Candida. Candida itu dapat menyebabkan sariawan. Selanjutnya ada cacing. Bila jenis parasit ini atau telurnya masuk tubuh manusia, biasanya dia akan tinggal di saluran usus, paru-paru, hati, kulit, atau otak, dan hidup dari nutrisi yang ada di dalam tubuh manusia. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat menyebabkan bakteri-bakteri dan mikroorganisme berbahaya tersebut bisa bersarang di lantai rumah, termasuk kebiasaan seperti menggunakan alas kaki atau sendal kotor di dalam rumah, serta menyapu dan membersihkan lantai dengan cara yang kurang bersih. Contohnya kebiasaan mengepel dengan hanya air saja tanpa menggunakan floor cleaner. Memang permukaan lantai mungkin bisa kelihatan bersih ya, namun bakteri yang menempel tentu tak bisa dibasmi jika dipel hanya dengan air. Parahnya lagi, bakteri-bakteri tersebut itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, sekarang aku bakal ngebahas penyakit-penyakit apa sih yang bisa disebabkan oleh mikroorganisme tersebut. Yang pertama, bakteri Micrococcus. Nah, bakteri ini suka banget di tempat yang lembab. Bakteri Micrococcus sendiri biasanya terbawa oleh udara atau debu yang tertiup angin. Cara inilah yang menyebabkan bakteri Micrococcus dapat menempel pada perabotan-perabotan rumah tangga dan lantai. Bakteri seperti Micrococcus tetragenus bisa menyebabkan penyakit TBC. Yang kedua ada Salmonella typhimurium. Nah, dapur ini menjadi tempat hidup bakteri seperti Salmonella typhimurium loh. Jadi kita harus membersihkan area keramik wastafel di sekitar tempat mencuci piring, alat masak, dan bahan makanan. Bakteri ini dapat memicu penyakit seperti muntah atau diare. Makanya kita harus mencuci bahan makanan dan membersihkan wastafel dengan benar. Yang ketiga ada Staphylococcus aureus. Bakteri yang satu ini dapat menyebabkan penyakit seperti pneumonia dan meningitis. Selain itu, bakteri Staphylococcus aureus ini juga menyebabkan beberapa penyakit kulit seperti bisul atau jerawat. Tempat tinggal bakteri ini ada di lingkungan yang
lembab banget atau kelembapannya tinggi seperti kamar mandi dan dapur. Yang keempat ada Pseudomonas aeruginosa. Nah, bakteri ini biasanya hidup di lingkungan yang lembab seperti halaman rumah yang ada tanahnya, permukaan lantai kamar mandi, peralatan mandi misalnya, atau kolam renang, bathtub, dan wastafel. Bakteri ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan berupa gangguan pada pencernaan, pernafasan, bahkan pada sistem syaraf pusat. Selanjutnya ada Escherichia coli atau biasa kita kenal dengan E. coli. Bakteri yang satu ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, kram perut, mual-mual, hingga muntah-muntah. Lingkungan hidup bakteri E. coli ini umum ditemukan di peralatan dapur dan makanan yang tidak higienis. Nah, sebenarnya masih banyak banget berbagai macam mikroorganisme yang kemungkinan ada di lingkungan rumah kita. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan seperti kebersihan lantai rumah, dapur, ruang keluarga, dan kamar mandi agar terhindar dari berbagai macam penyakit.